Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dalbja 2022. Perkenalkan, nama saya Skema Elibaru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 1 PPG 2022. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Moroe. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 dengan materi mobilitas sosial pada kelas 8. Berikut ini pembelajaran yang saya lakukan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, biasanya segala sesuatu itu harus kita serahkan diri kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu yang memimpin kita dalam doa adalah siswa kami nama Nela Baru. Dipersilakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang singkat ini kami panjatkan melalui perkataan anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebelum kita mulai, saya absen ya. Yang saya sebutkan nama di sini nanti tolong dijawab. Yang pertama, anak kami atas nama Anastasia Baru. Adik, Pak. Lydia Diana Evaru. Adik, Pak. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Yang kita bahas pada bab kedua yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, yaitu mobilitas sosial. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita ini, saya pemanasan berupa YR, yaitu dalam bentuk video. Ya, saya harapkan anak-anak kami supaya berdiri semua. Ya, tolong diikuti ya dengan semangat ya. 5, 4, 3, 2. Ya, demikian pemanasan kita hari ini. Silakan duduk kembali. Ya, semangat. Sangat luar biasa semangatnya hari ini. Ya, jadi kita lanjut pada materi kita mengenai mobilitas sosial. Saya tanyakan kepada siswa kami yaitu mengenai pengertian mobilitas sosial. Ada yang tahu? Iya, silakan. Pengertian mobilitas
mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan seseorang atau kelompok warga. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Tahu? Iya, dipersilakan. Pengertian mobilitas sosial yaitu suatu gerakan perpindahan seseorang atau kelompok warga dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk teman kami yang kedua itu. Jadi anak-anak, jadi sebelumnya harus kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, dua, menguraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial melalui RKPD, ketiga, menguraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas, dan keempat, menyajikan hasil analisis tentang mobilitas sosial. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pengertian mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan seseorang atau kelompok warga dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Maksudnya di sini suatu perpindahan yang terjadi pada lingkungan sosial, ya, diakibatkan oleh jabatan, kedua pekerjaan, dan ketiga kedudukan, ya, dan yang namanya perpindahan mulai dari jabatan. Mungkin contohnya saya berikan, mungkin awalnya dia menjabat sebagai guru, ya, kemudian meningkat lagi menjadi kepala sekolah, meningkat lagi status sosialnya menjadi camat, meningkat lagi status sosialnya menjadi bupati, dan seterusnya. Itu yang namanya perpindahan status sosial. Terusnya ada tiga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal, kedua, mobilitas sosial vertikal, dan mobilitas antar generasi. Ya, di sini bisa kita jelaskan di sini mengenai mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan suatu sosial yang dinamakan seseorang atau sekelompok orang pada lapisan yang sama. Ya, perpindahan mobilitas sosial tersebut adalah dalam situasi yang sama. Dia dari kepala sekolah pindah ke sekolah yang lain, menjadi statusnya juga sama seperti kepala sekolah. Nah, itu yang namanya mobilitas sosial horizontal. Kalau horizontal itu adalah lurus. Seterusnya, mobilitas antar generasi. Kalau mobilitas antar generasi di sini, ini kita tahu di situ berdasarkan turun ke temurun. Jadi itu tiga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini ada gambar di sini yang saya siapkan. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ini tolong diamati. Bisa menjawab di sini, menjelaskan gambar pertama, kedua, dan ketiga. Yang sudah bisa diamati? Sudah. Gambar pertama, ini mobilitas vertikal. Gambar pertama ini Presiden Republik Indonesia. Pertama dia menjabat sebagai wali kota Solo. Berubah status sosialnya menjadi gubernur. Ya. Lanjut lagi berubah status sosialnya menjadi presiden. Ya, itu yang namanya mobilitas vertikal. Ya, yang kedua, ada yang bisa menjelaskan gambar yang kedua adalah yang memberitakan RCTI. Kedua, begitu juga pada Metro TV. Sama-sama orangnya ini. Jadi di sini yang namanya tidak ada perbedaan dari gambar pertama dan kedua. Ya, itu yang namanya mobilitas horizontal.
mendatang. Gambar ketiga ini mobilitas antar generasi. Gambar pertama ini ada seorang kakek petani, nenek juga petani. Begitu juga turun-temurun menjadi ada anaknya menjadi seorang ayah petani, ibu juga petani. Begitu juga seterusnya anak keduanya, ayah sebagai guru, ibu sebagai guru. Dari anak pertama adalah seorang guru. Dan juga anak kedua, cucu nenek kita ini adalah sebagai cacat. Ini yang namanya status sosial berdasarkan keturunan. Ya, jadi pada hasil pengamatan kita mengenai gambar ini, untuk itu lebih mendalam materi kita, saya buat dalam bentuk kelompok. Bukan sebelumnya itu yang kita pakai. Ya, dipersilakan. Tolong diperhatikan LKPD-nya yang sudah saya berikan. Ini LKPD yang pertama, ada berupa kasus. Jadi berdasarkan kasus itu, ada pertanyaan, uraikan perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal yang terjadi pada kasus 1, 2, dan 3. Dan kedua, tuliskan masing-masing contoh bentuk-bentuk mobilitas yang di sekitar kalian. Sudah bisa? Sudah. Saya kasih waktu selama 10 menit. Kalau ada kendala nanti, tolong ditanyakan sama saya. Di situ ada berupa kasus, apakah dia tergolong sebagai status sosial vertikal atau status sosial horizontal. Berdasarkan kasus yang sudah ada, silakan dibaca dan dijawab. Ya, ada kendala. Kalau ada kendala silakan tanyakan.
dari stasiun sana ke sekolah yang sana, dari sekolah yang sana yang sana.
pada LKPD 1 mengenai kasus ini saya tayangkan bentuk video. Tolong nanti dia mati apa isinya. 别跑，你给我站住！你小偷啊你啊！你瞅这个人呀，把你话呢说两遍，都把你话呢，你说两遍。哎，行了行了行了。以后不许偷了。丫头，装几个包子过来。哎，来了，约。好，来叔。Setelah kita lihat slide video yang sudah saya berikan tadi, berdasarkan hasil pengamatan dari video itu dan ada pertanyaan di LKPD, di situ dikerjakan berdasarkan hasil slide video yang sudah ada, yang sudah saya tayangkan tadi, yang dipersilakan. Sudah tahu tadi kasusnya? Sudah. Ya, judulnya adalah menaruh kebaikan. Kenapa
kendala? Ada. Ya. Ya, social climbing itu perbedaan. Ya, perbedaan dari sebelumnya dari satu yang ada menjadi berbeda. Sama dengan yang perbedaan status dan ini. Sudah siap semua? Sudah. Nah, karena sudah siap semua, kita presentasikan hasil diskusi anak kami dimulai dari kelompok 1. Ya, dipersilakan. Siapa yang menyajikan dari kelompok 1? Ya, dipersilakan. Yang lainnya tolong diperhatikan berdasarkan apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Begitu juga yang lain. Baik, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang dipercayakan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu tuliskan penjelasan bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus ke-1, kasus ke-2, dan kasus ke-3 dan kasus ke-4. Jadi, pada kasus ke-1, Bunda Maris mengalami mobilitas vertikal. Seperti kita ketahui di sini, Bunda Maris Mandila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Karena dia merupakan seorang guru yang terbaik dan selalu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, ia diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi, sesuai dengan hasil diskusi kami, mobilitas yang dialaminya itu mobilitas vertikal atau mobilitas yang naik. Pada kasus kedua, Pak Gayus mengalami mobilitas menurun. Karena Pak Gayus yang dahulu merupakan seorang pengusaha, akhirnya menjadi seorang pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Dan pada kasus ketiga, yaitu Pak Zainuddin mengalami mobilitas horizontal. Pada kasus ini dijelaskan kepada kita bahwa Pak Zainuddin seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Kemudian ia dipindahkan ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Dan pada kasus keempat atau kasus terakhir, yaitu Pak Sambo yang mengalami mobilitas generasi, di mana Pak Sambo ini adalah seorang perwira tinggi polisi Republik Indonesia dan seorang anaknya yaitu Richard yang hanya sebagai pedagang kaki lima. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan masing-masing 3 contoh bentuk-bentuk mobilitas yang ada di sekitar kita. 1. Misalnya teman kita di sekolah ini yaitu Fris pindah dari SMP Susun Rau ke SMP 2 dengan status sama yaitu seorang murid. Dan contoh yang kedua misalnya bapaknya Erwarubu yang awalnya statusnya hanya terbiasa menjadi kepala sekolah dari sekolah yang sama. Dan contoh yang ketiga yaitu Bapak Erwarubu yang dahulu statusnya itu terbiasa menjadi pegawai atau P3K. Sekarang kita masuk pada kegiatan 2. Ada 2 pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Dan yang kedua yaitu bagaimana setiap individu dapat mencapai social living. Nah, jawaban atau hasil diskusi kami yaitu cara yang dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan yaitu saling membantu, tolong menolong, dan mengasihi sesama. Dan bagaimana setiap individu dapat mencapai social living? Nah, hasil diskusi kami yaitu orang tua itu terlebih dahulu yang dahulunya yaitu merupakan seorang pedagang sukses, ia menolong seorang anak. Nah, 30 tahun kemudian anak itu menjadi dokter dan orang tua itu menjadi pasiennya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain kami bisa. Kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, dipersilakan. Ada? Iya. Ya, jadi biar saya tambahkan di sini mengenai kepada kegiatan kedua tadi, mengenai slide video yang sudah ditayangkan di situ, ya ada berupa cerita di situ saling menolong satu sama lain. Ya, ini seorang pengusaha di situ, dia menolong seorang anak yang membutuhkan sesuatu berupa obat.
Jadi bapak ini karena sukses dan dia menolong seorang anak. Ya, setelah lama-lama kemudian anak yang dia tolong itu menjadi sukses, menjadi dokter. Ya, jadi juga pada saat itu juga seorang pengusaha yang sukses itu menjadi sakit pada suatu saat, masuk rumah sakit. Nah, setelah itu karena orang yang dia bantu tadi yang menjadi sukses, sehingga mereka saling membantu. Ya, dia menolong bapak ini karena dia sukses juga. Ya, jadi apa yang kita tahu di situ, anak tadi dari yang dia tolong itu dari yang biasa menjadi sukses. Apa yang terjadi, kasus sosial yang vertikal. Yang terjadi di situ adalah kasus sosial yang vertikal. Jadi anak menjadi dewasa, menjadi berhasil menjadi dokter. Ya, di situ juga kita ambil maknanya pada di situ. Jangan lupa kita untuk saling menolong, membantu sesama, ya, dalam melaksanakan kegiatan kita setiap hari. Nah, itu yang lebih baik dalam menjalankan hidup ini. Itu saja tambahan dari saya dari hasil diskusi kelompok 1. Oleh karena itu tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang penampilan dari kelompok 2 yang diwakili oleh siapa? Loren. Iya, Loren, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang telah disediakan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu nomor 1, tuliskan penjelasan bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Mobilitas yang terjadi di kasus 1 adalah mobilitas sosial. Ini dapat terbukti pada kita, yaitu dulunya Ibu Damaris adalah seorang guru yang biasa. Kemudian setelah itu Bu Damaris menjadi seorang kepala sekolah karena ia menjalankan tugasnya dengan baik. Ini merupakan suatu mobilitas yang horizontal. Pada kasus 2, yaitu Pak Gayus dulu adalah pengusaha yang sukses, kemudian menjadi agen penjualan teh. Ini berarti horizontal yang vertikal. Pada bagian kasus yang ketiga, yaitu Pak Zainuri adalah kepala sekolah yang menjabat, kemudian ia pindah sekolah dan tetap menjadi kepala sekolah. Yang terjadi di sini mobilitas yang horizontal. Ya. Pada kasus yang keempat yang terjadi adalah mobilitas generasi. Dapat terbukti pada kita, yaitu Pak Sambo adalah dulunya seorang perwira tinggi polisi, tetapi anaknya hanya tamatan SMA. Pertanyaan yang kedua, yaitu uraikan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal yang terjadi pada kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Jawabannya yaitu perbedaannya ada yang horizontal dari rendah menjadi tinggi, dan ada yang vertikal dari yang menjadi pengusaha kemudian bangkrut. Dan yang perbedaan ketiga yaitu perbedaan penurunan dari generasi dari ayah yang menurunnya posisi anak. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan masing-masing 3 contoh bentuk-bentuk mobilitas yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu mobilitas yang terjadi misalnya guru yang biasa yang kemudian menjadi seorang guru kepala sekolah. Ini berarti mobilitas horizontal. Kemudian pada aktivitas kedua kita telah memperhatikan video durasi 4 menit dan di sini waktu kecil seorang yang miskin, kemudian setelah 30 tahun kemudian
ia menjadi seorang dokter yang baik hati. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan dari kelompok 2. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Demikian penampilan dari kelompok 2. Mungkin ada yang utamakan, ada pertanyaan dari hasil prestasi dari kelompok 2 ada? Tidak. Kami persilakan untuk kelompok 2 untuk berbagi tepuk tangan untuk semuanya. Karena sudah siap semua hasil prestasi dari kelompok, jadi walaupun sudah masih ada kelompok yang lain yang belum, jadi mudah-mudahan kelompok berikutnya kita tampilkan pada pertemuan berikut. Jadi sekarang saya menguji kalian semua berdasarkan hasil yang sudah kita pelajari hari ini. Ini saya evaluasikan, tolong dicatat. Ini yang pertama adalah tuliskan pengertian mobilitas sosial, tuliskan dampak positif mobilitas sosial, tuliskan dampak negatif mobilitas sosial. Ya, dimulai dari sekarang. Setelah saya beri waktu selama 5 menit. Ya, jadi sudah siap semua? Sudah. Untuk mengumpulkan hasil evaluasinya beserta tadi hasil diskusinya, silakan sekarang. Sudah semua? Sudah. Ya, Pak dan Nana, karena sudah siap semua, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan ke depan selalu belajar di rumah dan supaya tolong dibaca-baca di rumah apa yang sudah kita pelajari. Mungkin ada kekurangan dan kelemahan, masih ada yang belum kita pelajari, tolong dipelajari di rumah. Pada pembelajaran ini kita melaksanakan kesimpulan, itu tolong dibaca bersama-sama. Yang pertama adalah Suatu gerakan perpindahan seseorang atau sekelompok warga dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Dampak positif mobilitas sosial: 1. Meningkatkan integrasi sosial. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 4. Meningkatkan kesejahteraan hidup. ya, itulah kesimpulan kita saat ini dalam pembelajaran kita. Oleh karena itu, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, mungkin ada yang pertanyaan. Karena tidak ada, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Kami persilakan kepada anak kami, Lore dan Pandi. Dipersilakan. Mari kita bernyanyi dengan judul Happy Ya. 3 ya. Happy ya ya ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Iya, kami syukurlah. Ya, demikian doa singkat yang dibawakan Lore. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi makna bagi kita semua dalam menjalankan sesuatu apa yang kita capai. Oleh karena itu, demikianlah pertemuan kita. Selamat sore.